Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Kembali kita belajar dari rumah. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah semester genap. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu akhlak terpuji. Dan akhlak terpuji yang pertama adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti budi bahasanya halus dan tingkah lakunya baik. Perangainya sabar, tenang dan suka menolong. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Anak yang santun sangat hati-hati dalam berbicara. Ia tak ingin kata-katanya menyakiti orang lain. Anak yang santun halus tutur katanya. Jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Rasulullah SAW telah banyak memberi contoh kepada kita berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya, ketika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Anak yang santun selalu menghargai teman. Ia selalu mengucapkan salam kepada teman yang ditemui. Jika teman memberi salam, maka ia pun segera menjawabnya. Begitu pula, ketika ditanya, ia akan menjawabnya dengan baik. Ia memberikan kesempatan teman untuk berbicara hingga selesai. Ia tidak memotong pembicaraan temannya. Ia tidak pernah mencela hasil karya temannya. Jika ingin meminjam sesuatu, maka anak yang santun akan meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang menyakitkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha 'ada. Wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Kita belum tentu bisa membuat orang lain bahagia dengan harta kita, tetapi kita bisa membuat orang bahagia dengan tutur kata yang baik dan wajah yang ramah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Begitu indah ajaran agama Islam. Islam mengajarkan agar kita ramah dengan orang lain. Ketika bertemu teman, wajah kita selalu tersenyum. Ketika berbicara, tutur kata kita menyenangkan hati mereka. Selanjutnya, aku bisa. Aku ingin menjadi anak yang santun. Aku selalu mengucapkan salam jika bertemu teman. Aku akan menjauhi kata-kata yang menyakiti orang lain. Wajahku akan tersenyum jika berhadapan dengan orang lain. Berikutnya, adab makan dan minum. Tahukah kalian akhlak terpuji? Apa saja akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah. Akhlak terpuji dapat kita terapkan setiap hari. Akhlak terpuji juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kita harus biasakan berakhlak terpuji. Pada pembelajaran ini kita membahas akhlak terpuji. Di antaranya yang akan kita bahas adab makan dan minum. Mari kita pelajari materi berikut. Selanjutnya, ayo belajar. Makan dan minum adalah kebutuhan hidup setiap manusia. Setiap hari kita membutuhkan makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan air dari langit. Allah juga menumbuhkan tanaman dengan air hujan tersebut. Tanaman itu ada yang menjadi makanan bagi hewan. Manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhannya. Tetapi tidak semua tanaman dan hewan boleh dimakan oleh kita. Hanya makanan dan minuman yang halal yang boleh dikonsumsi. Cara kita makan yang baik juga diajarkan dalam agama Islam. Cara yang baik saat melakukan sesuatu disebut adab. Ayo kita praktikkan adab makan dan minum berikut. 1. Mencuci tangan terlebih dahulu. 2. Duduk dengan baik. 3. Membaca basmalah. 4. Boleh memakai sendok tetapi jangan berisik. 5. Mengambil makanan yang terdekat. 6. Mengambil makanan secukupnya. 7. Membaca doa sebelum makan. 8. Menggunakan tangan kanan. 9. Makan dengan tenang dan tidak berbicara ketika makan. 10. Tidak menyisakan makanan. 11. Berdoa sesudah makan. 12. Mencuci tangan setelah makan. 13. Berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Hal-hal yang tidak boleh saat makan dan minum. Yang pertama, makan atau minum sambil berdiri. Makan atau minum sambil berjalan. Berebut makanan. Mencela makanan. Makan sambil berbicara atau bergurau. Makan kekenyangan. Menyisakan makanan. Adab makan dan minum. Islam mengatur adab makan dan minum. Bagaimana adab makan dan minum? Mari kita baca dan pahami pembahasan materi berikut. 1. Adab sebelum makan dan minum. Keluarga Amir makan setiap hari. Makan bersama mendapat berkah dari Allah. Keluarga Amir duduk dengan tertib. Amir mencuci tangan sebelum makan.
dengan mencuci tangan agar kuman tidak masuk mulut. Tangan yang bersih baik untuk makan. Setelah mencuci tangan, keluarga Amir membaca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. 2. Adab ketika makan. Amir segera makan dan minum setelah berdoa. Amir mengambil makan dan minum secukupnya. Amir makan dan minum dengan tangan kanan. Amir makan dan minum tidak bersuara. Makan dan minum tidak boleh tergesa-gesa. Makan dan minum tidak boleh dilakukan sambil berdiri. Amir makan dan minum tanpa meninggalkan sisa. Makan dan minum tidak boleh tercecer di meja. Makan dan minum harus dihabiskan. 3. Adab setelah makan dan minum. Setelah makan dan minum, Amir mengambil buah. Buah berguna sebagai pencuci mulut. Amir kemudian berdoa setelah makan dan minum. Doa selesai makan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Berikutnya, gemar membaca dan rajin. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW adalah perintah membaca, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca adalah jendela ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan membaca. Dengan membaca, kita mengetahui. Seorang dokter sering membaca buku, memperoleh ilmu kedokteran. Seorang astronot memperbanyak ilmu pengetahuannya dengan membaca buku antariksa. Seorang pilot dapat mengemudikan pesawat karena ia membaca buku tata cara mengoperasikan pesawat. Bahkan jika kamu ingin memainkan game, maka kamu pun harus membaca aturan mainnya. Dengan membaca, kamu dapat mengetahui banyak hal seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, alam semesta dan seisinya, cara membuat sesuatu, berbagai kisah menarik, ajaran agama Islam, dan lain. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran adalah wajib. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam. Selanjutnya, kita sampai pada inti pokok pembahasan. Yang pertama, berbahasa santun, meliputi berbicara dengan lemah lembut dan wajah berseri, tidak mengeluarkan suara keras atau tidak enak didengar, tidak memotong pembicaraan orang lain, mengucapkan salam kepada teman atau menjawabnya. 2. Adab makan dan minum, mencuci tangan terlebih dahulu, duduk dengan baik, membaca basmalah,
Boleh memakai sendok tetapi jangan berisik. Mengambil makanan yang terdekat. Mengambil makanan secukupnya. Membaca doa sebelum makan. Menggunakan tangan kanan. Makan dengan tenang dan tidak berbicara. Tidak menyisakan makanan. Berdoa sesudah makan. Mencuci tangan setelah makan. Berkumur atau menyikat gigi setelah makan. 3. Membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Rajin artinya terus-menerus melakukan sesuatu. Asalkan rajin berusaha, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan soleha, pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.